Nah, tapi gini ya, kalau misalnya kan ada juga yang bilang begini misalnya ya, ya itu kan oknum. Ya itu yang nggak tawuran mah enggak gitu kan. Masih banyak kok anak yang nggak tawuran. Ya walaupun sih juga tetap aneh sih menurut saya. Kayaknya pelajar apa SMP ini sama SMA ini lawan SMA itu sama STM sama mana, bahkan sekarang udah menjalar sampai ke SD misalnya SD mana Iya. lawan SD mana, itu kayaknya cuma di Indonesia doang. Tapi masih bisa nggak kita dalam tanda kutip ngeles gitu ya, itu kan hanya oknum. Jadi yang butuhin tuh tetangga saya nggak tawuran, adik saya nggak tawuran, ini saya juga orang baik-baik aja nggak tawuran. Jadi yang tawuran mah mereka yang memang yang mereka tawuran aja, yang nongkrong-nongkrong aja gitu. Bisa nggak kita ada yang orang yang ngeles seperti itu kan? Oh, Oknum. ya saya buktinya saya nggak tawuran gitu. Ya yang tawuran mah ada teman saya mah enggak, misalnya gitu kan. Kalau oknum yang kita persalahkan, kenapa kejadiannya itu rutin, Pak? Seringkali. Kalau oknum, ya kalau jarang-jarang sih wajar kita bisa menyalahkan oknum. Tetapi kalau seringkali, rutin, hampir setiap tahun, masih mau oknum juga kita salahkan. Ya berarti memang ada yang bermasalah gitu ya, ada sesuatu yang harus diberesin gitu kan. Iya, Hmm. itu mau nggak mau, kita harus mencari tahu akar permasalahannya apa. Kalau oknum kan segelintir orang saja. Jadi kita nggak bisa gitu hanya sekedar ngeles oknum yang kita salahkan, tapi sampai kita tidak mencoba introspeksi diri kita. Ini kenapa nih? Jangan-jangan saya punya andil nih di sini nih. Tawuran itu selalu terjadi gitu, setiap tahun misalnya, pas hari kemerdekaan. Malah saya pernah Pak, mengikuti sebuah seminar pendidikan ya. Ini seorang guru negeri, tingkat SMP kalau nggak salah. Dia cerita, saya pikir yang namanya tawuran antar sekolah itu nggak ada saat ini. Saya mikir seperti itu Pak, karena saya jarang melihat beritanya. Nah, tetapi ada seorang guru yang bertanya kepada si trainer gitu, mengapa ya kok kita ini masih kesulitan gitu untuk menghilangkan yang namanya tawuran antar sekolah. Saya kaget, emang masih ada Pak tawuran? Masih Pak. Sekarang lebih parah, tawurannya itu janjian. Janjiannya di mana coba? Di medsos. Mereka mencari tempat tanding itu kalau perlu jauh dari keramaian. Agar apa? Agar tidak ada yang bisa melerai. Kan kalau dulu zaman saya, tawuran ya di siang bolong, di tempat keramaian, ya pasti banyak orang yang akan melerai. Nah sekarang lebih sadis Pak. Mereka mencari tempat yang sepi. Agar apa? Agar tidak ada yang namanya saksi mata. Mereka janjian gitu. Nah, berarti kan teknologi itu dipakai untuk hal yang negatif, Pak. Jadi semakin kesini saya semakin malah takut, Pak, melihat bangsa ini gitu ke depannya bagaimana. Teknologi bukan kita pakai untuk hal yang positif, tetapi malah untuk janjian tawuran. Nah, ini yang harus dicermati gitu oleh para orang tua terutama. Kita nggak usah inilah ngomongin pemerintah. Saya kalau ngomongin pemerintah malah jadi kayak mati gaya saya. Bingung mau ngomongin Bingung mau ngapain ngomong lagi. apa gitu. Mengkritik sudah, ya, memberikan saran sudah, tetapi kayaknya ya begini-begini aja. Nah kalau saya melihatnya bahwa peran dalam pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan karakter ya, itu harus orang tua yang turun tangan Pak. Kita nggak bisa serahkan ini ke pihak sekolah, kita tidak bisa serahkan ini kepada pemerintah. Ya sudah, ini anak kita, darah daging kita, berarti kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar gitu untuk mendidik karakter anak-anak kita. Tetapi masalahnya banyak orang tua yang abai. Mereka tidak sadar gitu. Pendidikan karakter ini tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan oleh masyarakat. Maka orang tua lah yang harus mengambil alih peran ini, Pak. Sebagai seorang pendidik, terutama pendidikan karakter anak-anak kita. Jadi jangan sampai gitu, kita misalnya melihat anak kita ini
berbuat sesuatu hal yang bermasalah gitu, terutama karakternya. Terus yang kita salahkan pihak sekolah. Terus yang kita salahkan masyarakat, lingkungan. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Pasti ini salahnya kalian. Nah, kalau orang tua senaif itu, Pak, pasti yang selalu menjadi korban itu anak-anak kita, Pak. Karena orang tuanya sendiri abai. Saya pribadi, Pak, ya, saya punya anak. Saya sadar bahwa tanggung jawab karakter anak saya itu berada di diri saya. Karena di agama pun itu seperti itu, Pak. Orang tua akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Bagaimana anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita apakan gitu. Apakah kita didik karakternya, akhlaknya atau tidak? Kalau sampai tidak, pasti kita akan menerima, Pak, konsekuensinya nanti. Tuhan yang menciptakan anak kita itu akan meminta tanggung jawab kita sebagai orang tua. Lo dulu minta anak, lo doa pagi siang malam. Pas sudah saya beri anak, kok lo nggak didik gitu? Lo sia-siakan. Lo sibuk hanya mencari uang, ya, menafkahi anak-anak lo, tetapi sekaligus lo abai, tidak memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak lo. Terus ketika anak-anak lo besar, mereka berbuat masalah, mereka menjadi koruptor-koruptor yang baru, peran orang tua di mana? Apakah kita mau gitu, Pak, diminta pertanggungjawaban seperti itu oleh Tuhan? Wah, itu serem sekali, Pak, nanti, Pak. Nah itu. Makanya kan ada suatu kisah gitu ya. Saya nggak tahu nih, ini benar atau enggak gitu. Tetapi bisa kita petik pembelajaran dari kisah ini. Ini, Pak, ada nih suatu saat, ini anggap aja setelah kehidupan di dunia ini ya. Ada sepasang orang tua ini yang dia udah senang banget loh. Sama Tuhan diberikan kesempatan untuk memasuki surganya. Nah, tetapi ketika sudah mau mendekati pintu surga, ditarik dia sama malaikat. Mereka berdua kaget gitu. Kenapa nih gue udah mau melangkah masuk, tiba-tiba ditarik. Ternyata anaknya protes. Anaknya ini harus masuk ke neraka, Pak, akibat perilakunya. Tetapi anak ini membela diri. Kenapa dia memiliki perilaku yang seperti demikian? Karena orang tuanya nggak pernah mendidik karakter, akhlak anak ini. Nah, setelah mendengar pembelaan diri dari anak ini, akhirnya karena Tuhan ini maha adil, nggak mau dong, ya, Tuhan membuat suatu keputusan yang semena-mena. Orang tuanya ditarik, Pak, untuk mempertanggungjawabkan apakah benar gitu. Anaknya ini tidak pernah diberikan pendidikan karakter maupun akhlak. Nah, akhirnya sudah, si orang tua ini diam 1000 bahasa, Pak, karena nggak mungkin ngeles. Ya, udah berurusan sama Tuhan juga. Iya. Nah, pada saat itulah baru, Pak, datang penyesalan. Kan kita nggak mau ya, penyesalan itu selalu datang belakangan. Iya. Apalagi setelah kehidupan di dunia ini, Pak. Kita nggak bisa ngeles lagi. Kita nggak bisa nyewa pengacara gitu untuk membela kita. Yang ada antara diri kita dengan Tuhan. Ya sudah, kalau kita sadar itu yang akan kita alami nanti, ayo, para orang tua, mulailah kita berbenah. Jangan sampai lagi kayak Pak Afi tadi bilang, yang namanya tawuran itu adalah suatu tradisi. Apalagi ini di hari kemerdekaan. Masa sih di hari kemerdekaan nggak ada yang benjol-benjol gitu misalnya. Nah itu, Pak, yang harus kita petik pembelajarannya. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya gini, Pak. Kan orang tua juga biasanya nih, orang tua pasti akan jarang kan orang tua yang hanya mendidik sendiri. Dia kan juga pasti akan menyekolahkan anaknya. Iya, butuh partner. Iya, butuh partner. Nah, kadang dia ya sudah merasa, saya sudah menyekolahkan anak saya di sekolah yang mahal, yang begini, begitu, gitu kan.
dan anak saya di rumah udah saya didik dengan baik, ternyata kecolongan di sekolah dia bikin geng, ya kayak geng yang itu tuh, yang nggak usah saya sebut merek lah ya, itu kan, ya kan, akhirnya jadi di sana ada terjadi bully dan bahkan mungkin juga bisa tawuran dan lain sebagainya gitu kan. Benar, Pak. Nah itu Pak, yang seperti itu kan berarti butuh perhatian khusus juga tuh Pak. Ya makanya ketika orang tua menyekolahkan anak, orang tua harus mau meriset sekolahnya, Pak. Jangan karena kata favoritnya saja, atau jangan hanya kata mahalnya saja, atau jangan dengar kata internasionalnya saja. Karena itu nggak menjamin semuanya. Malah orang tua itu harus mencari sekolah yang sekolah itu open-minded. Dia mau bergandengan tangan dengan para orang tua, muridnya, untuk mendidik anak-anak didiknya. Karena sekolah yang benar itu sadar gitu, bahwa dalam masa pendidikan anak-anak didiknya nggak mungkin kita melakukannya sendirian. Kita butuh gitu uluran tangan dari para orang tua anak didiknya. Karena apa? Karena kan banyak nih sekolah yang berusaha gitu ya, mendidik karakter anak-anaknya di sekolah. Ternyata ketika mereka pulang ke rumah, di rumah lah mereka dihancurkan gitu karakternya. Ya, kebalikan yang tadi gitu ya. Ya kebalikan yang tadi. Di rumah, anak saya udah didik bagus-bagus, di rumah di sekolahnya kecolongan. Iya. Di sekolahnya udah didik bagus, di rumahnya kecolongan. Bisa sebaliknya, Pak. Makanya di sini pihak sekolah ini harus mau gitu, membuka dirinya, mau membuka keran komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua muridnya. Tetapi jangan pas bagi rapot saja, Pak. Iya. Tapi setiap saat gitu. Kita harus mau bergandengan tangan. Karena sekolah itu akan kesulitan, Pak, kalau hanya mereka dititipkan 100% gitu. Untuk mendidik anak-anak didiknya tanpa ada bantuan dari pihak luar. Karena berapa lama sih anak-anak kita di sekolah? Kan nggak lama, Pak. Dari segi waktunya ya. Nah, kan anak-anak kita ini lebih lama menghabiskan waktunya kan di rumah mereka masing-masing. Nah, di sinilah makanya harus ada kombinasi gitu antara pihak sekolah dan pihak orang tua itu dalam mendidik karakter anak-anak didiknya. Karena kalau hanya kita saling mengandalkan, pihak sekolah mengandalkan orang tua saja di rumah. Kan di sekolah waktunya sebentar. Jadi jangan harapkan kita dong untuk mendidik karakter anak-anak lo. Lo lah yang harus tanggung jawab. Lo yang punya anak, masa kita yang tanggung jawab? Terus orang tua berkata yang sama gitu. Lo lah, lo kan para pendidik. Kenapa lo nggak bisa ngedidik anak gua? Nah sekarang mau sampai kapan kita kayak gini? Melempar tanggung jawab ya. Itu yang paling enak, Pak. Lempar batu, sembunyi tangan. Padahal hal seperti itu, Pak, kalau kita biarkan terus-menerus, ini akan berbalik, Pak, kepada diri kita. Terutama para orang tua ya. Mungkin para pendidik di sekolah bisa cuci tangan. Bukan anak gua. Ya, gua cuma digaji doang. Yang ngapain gua mesti pusing gitu. Nggak akan ada, Pak. Guru sehebat apapun ya. Dia menganggap anak didiknya itu seperti anak kandungnya sendiri itu sulit, Pak. Ya pasti orang tuanya lah ya. Pasti orang tuanya. Ya para guru di sekolah juga punya anak sendiri. Ya. Kenapa dia nggak pusing mikirin anaknya dia sendiri di rumah? Ngapain dia harus pusing sama anak orang di luar? Nah itu, Pak. Nah jadi ini, Pak, kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang smart. Jangan lagi kita tuh merasa bahwa tanggung jawab saya sebagai orang tua itu udah selesai. Saya udah memberikan sekolah yang terbaik. Kata dia gitu. Ya. Tetapi kita sebagai orang tua itu harus mau meriset, Pak, di mana anak-anak kita ini bersekolah. Agar kita jangan kecolongan. Ya kan kita nggak mau ya. Ya sudahlah, mungkin kita sebagai orang tua sudah merasakan dulu kita sekolah di tempat yang katanya favorit, tapi kok nasib gue begini-begini aja gitu kan, nggak ada perubahan. Nah, ya sudah cukup, kita putus gitu. Lingkaran setannya pas
di kehidupan kita sebagai orang tua. Tapi untuk kehidupan anak kita, Iya. jangan sampai kejadian yang Ya, jangan sama. sampai mengulangi kesalahan yang sama Iya, ya. itu kebodohan tingkat tinggi, Pak, namanya. Ya sepertinya ya itu memang salah satu yang harus kita pikirkan dan laksanakan, nggak Nah, jadi pikirkan itu, doang. iya, praktekkan. Praktekkan ya. Baik Oke. Pak, silakan mungkin. Ya, terima kasih Pak Afi untuk ini ya diskusinya. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini kita bisa petik manfaatnya ya, teman-teman semuanya. Karena yang tadi Pak Afi bilang gitu, kalau kita sudah tahu nih apa yang menjadi akar permasalahannya, sangat disayangkan kalau kita tidak praktekkan. Kita hanya sekedar tahu, tetapi kita simpan buat diri kita sendiri. Ini yang nggak akan merubah kehidupan kita, ya terutama anak-anak kita. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya di diri kita, ayo kita mulai berbenah. Karena nggak ada kata terlambat selagi kita masih diberikan nafas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.